Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Ya, kali ini saya mengomentari mengenai Bang Permadi Arya atau yang kita kenal dengan Abu Janda. Karena saat ini dia lagi banyak sekali dihujat oleh saudara-saudara seimannya sahabat. Bahkan dia berkali-kali diancam dihololkan darahnya. Bahkan ada yang berkata lebih bagus orang seperti Abu Janda ini cepat meninggoy katanya. Saya heran sahabat ya, kenapa Abu Janda itu dibenci oleh mereka. Saya nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Kecuali Bang Permadi Arya ini bikin huru hara, sikit-sikit demo, geruduk gereja, bubarin gereja, geruduk orang Kristen lagi berdoa, terus masuk ke rumah ibadah. Orang Kristen berteriak-teriak sambil takbir berkata, mana izin doa rosario, mana izin beribadah kecuali begitu. Saya sungguh heran ya, dunia ini sangat terbalik sekali sahabat. Orang baik dibenci, ini yang tak masuk akal sahabat. Menurut saya ya, seperti Permadi Arya itu justru seharusnya disanjung oleh umat muslim. Tuh. Kenapa saudaraku? Dengan adanya seperti Bang Permadi Arya, Ade Armando, almarhum Ustadz Buya Sakur, atau beberapa ulama ya yang berani menyatakan sebuah kebenaran, seharusnya orang-orang begitu harus disanjung, dikasih aplaus dan tempat yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Dengan adanya mereka, fobia kita terhadap agama itu saudaraku tidak terlalu tinggi. Coba kalau tidak ada seperti Permadi Arya, Ade Armando, Buya Sakur, atau Ustadz yang sungguh sangat toleransi ya. Saya percaya kita setiap hari melihat orang yang beragama Islam, fobia meningkat tinggi. Sedangkan ada saja mereka, masih ada yang fobia sahabat. Lihat orang berjenggot, jangan-jangan ini bawa ransel isinya mercon raksasa. Kan gitu ya. Lihat orang celana cingkrang, lihat orang berpakaian atribut-atribut Islam. Masih kadang-kadang ada yang fobia sahabat. Contoh dalam pelayanan saya pernah berkali-kali bikin camp. Nama campnya adalah camp pemulihan. 2 hari, 3 hari kita lakukan di sebuah daerah sahabat. Di mana kita ingin orang Kristen hidup tanpa dendam, tanpa kebencian sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana mereka fobianya terhadap agama ini. Ada yang mereka berkata, saya setiap mendengar azan, saya gemetar. Kenapa gemetar? Ketakutan. Rasa-rasanya saya mau pengen dibubarkan warung saya katanya. Ternyata dia adalah orang yang pernah digeruduk warungnya ketika buka di bulan Ramadan. Ada seorang keluarga yang mengalami sendiri bagaimana mereka diserang oleh orang yang sambil takbir, digeruduk, dilarang ibadah. Itu pun pulang kampung. Fobia sahabat. Belum fobia orang yang duar di dalam gereja. Ada yang kehilangan tangan, ada yang kehilangan nyawa. Siapa bilang itu tak fobia sahabat? Fobia itu menurut saya ya secara daging itu wajar sahabat. Saya ini sebenarnya ya agak fobia juga terhadap lipan. Saya lebih fobia terhadap lipan dibanding terhadap ular. Karena apa? Saya pernah digigit lipan sahabat. Seminggu saya tidak bisa tidur, demam saya sahabat, bengkak tangan saya. Makanya setiap saya lihat lipan, takut saya sahabat lihat lipan. Iya, nggak diapa-apain saudaraku, lipan lewat saja, geli saya sahabat. Takut saya lihat lipan itu. Ada orang fobia kecoa sahabat, melebihi daripada fobia kepada ular. Ada fobia kecoa, fobia tikus, fobia ular, macam-macam. Kenapa saudaraku mereka bisa fobia? Karena pernah diganggu, diserang, fobia. Jadi wajar saja sih menurut saya hal begitu ya. Dalam beragama pun begitu. Kalau sering menggeruduk, mengganggu, mempersekusi orang, memenjarakan orang, bangga, penjarakan orang demi agama, bangga, gebukin orang demi agama. Wajar saudaraku, orang fobia. Makanya Ustadz Felix Xiao sering berkata, fobia Islam, Islam fobia, Islam fobia. Karena apa saudaraku Ustadz Felix Xiao berkata begitu? Ya karena memang ada data-datanya.
Nah, data-data beginilah yang dibongkar oleh Bang Abu Janda atau Permadi Arya. Dia seorang muslim, berani menentang intoleransi. Lucunya saudara seimannya membenci dia. Kayak adik Armando ya. Karena berani menentang intoleransi dari agamanya saudaraku. Lucunya Bang Ade Armando dianggap pengkhianat sampai ditelanjangi, ditarik celananya. Saudaraku di depan umum, digebukin. Agak aneh ya mereka ini. Kok tidak suka gitu ya. Sebuah kebaikan, gak suka. Sukanya, kalau ada yang persekusi kuburan, kalau benaran dari seimannya, diam-diam saja kita, kan gitu ya. Kalau begitu ada orang kepleset saudaraku, salah informasi, wah inilah Bogono begini. Padahal bertahun-tahun lalu sudah terjadi penggerudukan, perusakan salib di kuburan. Selama ini saudaraku, itu didiamkan oleh mereka. Cek video saya beberapa hari yang lalu. Saya bongkar itu sahabat. Yang koar-koar sekarang itu kemana? Diam. Di tahun-tahun lalu diam. Yang Pak Gibran sampai turun tangan menangani ada kuburan Kristen dirusak oleh anak-anak bocah di sekolah pengajian. Mana itu orang yang sok-sok mau menghujat Bang Permadi Arya? Diam. Diam saudaraku. Tidak ada. Kalau yang benar saudaraku, mereka diam saudaraku. Tak bersuara. Padahal saudaraku, kalau kita masuk ke Instagram Permadi Arya, saudara boleh lihat. Banyak sekali video-video saudaraku. Intoleransi dia upload. Iya, berdasarkan agama sahabat. Sekolah Kristen di Sulawesi digeruduk, ditakbirin, dilarang. Orang Kristen sekolah gitu kan, ditakbirin sahabat. Orang berdoa, orang beribadah dilarang, ditakbirin gitu saudaraku. Ada ditakbirin, Allahu Akbar, tutup gereja katanya. Sambil dipaku itu, ada video, cek video saya saudara. Yang dia beberkan sebuah kebenaran. Maksud Bang Permadi Arya ini sebenarnya begini. Ayo dong kita umat muslim berubah. Ini kelakuan orang Islam bikin malu. Seharusnya kan didukunglah orang seperti itu ya, didukung. Didukung sahabat. Karena namanya intoleransi bikin malu agama. Tidak pernah bikin bangga agama itu sahabat. Apalagi orang sampai bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan Maha Besar ganggu orang. Kan gitu ya. Teriak nama Tuhan Maha Besar. Demo orang. Hujat pemerintah. Sumpahin orang. Itu kan bikin malu agama zaman sekarang. Yang anehnya ada orang sambil sebut Tuhan Maha Besar, penjarakan orang demi agama. Bukan demi hal dunia, tapi demi agama. Bangga pula itu sahabat. Yang anehnya dia ajak orang Kristen berdebat. Dia sendiri menghujati Kristen. Yang Kristen juga ikut saudaraku. Yang Kristen ditangkap dan dia bangga itu. Ketidakadilan dirasakannya bangga. Untung. Wah, padahal saudaraku mulutnya sudah menghujati Kristen. Bangga dia tidak ditangkoi. Bangga dia tidak dipenjarakan. Dan lucunya dia malah memenjarakan. Aneh enggak saudara? Sungguh aneh kan sahabat? Sungguh aneh. Bangga dia. Padahal dunia menyorot. Internet menyorot sahabat. Ketidakadilan sedang terjadi. Bangga dia. Itu kan aneh sahabat. Orang begitu bagi saya aneh. Nah, ada mualaf-mualaf konyol yang dikomentari oleh Bang Permadi Arya. Itu juga saudaraku perlu ditindaklanjuti. Supaya apa? Supaya Islam tidak tertipu. Kan begitu saudaraku. Ada orang ngaku-ngaku mualaf. Tujuannya apa? Cari duit. Karena di dalam mualaf ini kan ada zakat-zakat sahabat ya. Dapat zakat fitrah setiap bulan kan gitu ya. Nah, adalah orang-orang yang memanfaatkan ini. Ini dibongkar oleh Abu Janda. Banyak yang tidak suka, banyak yang menghujat Abu Janda. Kan aneh. Sebenarnya kayak Abu Janda ini, Bang Permadi Arya ini, seharusnya digemari oleh saudara kita umat muslim. Dipuja seharusnya sahabat. Dipuja. Inilah yang membawa kebaikan bagi Islam. Benar sahabat. Dipuja. Dan jujur saudaraku, bagi penginjilan orang-orang seperti ini berisiko. Karena apa? Ternyata ada orang baik dari kalangan mereka. Kan gitu saudara ya. Ternyata ada orang baik dari kalangan mereka.
Itu saudara jadi tidak bisa lagi menghujat agama itu, karena ada orang-orang seperti Abu Janda, Ade Armando, siapa lagi, almarhum Buya Sakur. Karena masih ada orang-orang seperti itu sehingga Anda tidak totalitas menghujat agama ini. Coba kalau tidak ada, sahabat. Wah, sudah pasti saudaraku, apapun yang terjadi, pasti saudara bilang agama ini jahat. Agama ini tukang geruduk, agama ini tukang penjarakan orang. Kalau dibuat survei, saudaraku, agama apakah paling sering memenjarakan orang? Bisa sekali setahun pasti ada korban penjarakan orang di agama ini. Saudara tentu saja tahu agama apa itu. Agama paling banyak memenjarakan orang ketika agamanya dibicarakan. Ya. Tuh, saudaraku, kalau dibuat survei, agama apa paling baper, agama apa paling sering geruduk orang, penjarakan orang. Saudara, tanpa saya tanya, dalam hati saudara pasti tahu. Iya. Jadi saudara tidak bisa orang itu ini ya, tidak fobia, nggak mungkin. Contoh kayak anak-anak, si anak Batak channel itu kan, digeruduk rumahnya, lagi debat dia sama orang Islam. Yang Kristen digeruduk, yang Islam dibiarkan. Rumahnya digeruduk, anaknya sampai nangis-nangis, istrinya sampai nangis-nangis. Saya percaya 100%. Sampai masa tua anaknya itu akan mengingat ada satu agama yang pernah menggeruduk rumah kami sambil takbir. Dia ingat itu dan dia akan ceritakan itu ke teman-temannya. Dan dia akan menjadi saksi hidup sampai dia tua. Bayangkan, ngeri sahabat. Jangan saudara lakukan hal-hal konyol demi bela agama. Kedepannya agama itu akan busuk. Akan busuk sahabat. Itu kita masih berbicara si anak Batak, belum berbicara tentang gereja yang digeruduk, dibubarkan ya kan. Nah, belum berbicara yang lain-lain. Nah, itu kita belum berbicara yang lain sahabat. Yang digeruduk, dikepung, dipenjarakan. Keluarga Pak MKC mendengar Pak MKC digebukin, disuruh makan tai, dipaksa menelan tai ke dalam tubuhnya. Cobalah keluarganya tahu berita itu. Sampai tua akan diingat. Saudara. Anak Batak juga demikian. Ada satu agama yang menggeruduk dan memenjarakan bapak saya. Akan dia ingat. Saya nggak tahu anaknya itu akan jadi apa ke depannya. Itu trauma itu akan tersimpan seumur hidup. Tetapi sebagai orang percaya, kita nggak boleh saudara dendam trauma. Makanya kita lakukan sebuah camp pemulihan beberapa hari saudara. Memulihkan mereka yang tersakiti oleh agama, yang dilukai oleh agama, yang digeruduk, dipersekusi, bahkan dipenjarakan demi agama. Kita berkata kepada mereka, ampuni mereka. Ampuni. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengampuni. Ini agama jahat banget Pak. Jahat katanya. Kadang mereka itu sampai ini ya, melampiaskan saudara. Ini agama sangat jahat. Terlalu jahat Pak katanya. Benci aku agama itu. Kita doakan. Bapak jangan membenci orang. Gak mau saya. Terlalu jahat ini agama ini. Jahat sekali katanya. Iya. Belum lagi anak-anak sekolah ya. Dikopar kapirkan di sekolah itu ya. Dihina-hina, diejek-ejek. Ada juga orang dihambat jabatannya saudaraku. Karena dilarang dipimpin kafir. Itu juga tersimpan trauma. Hati-hati. Bukan saudara yang dibenci. Tetapi agama itu loh. Kalau saya yang melakukan demi agama Kristen, bukan saya yang dibenci orang, tapi Kristennya. Karena apa? Saya bawa agama Kristen. Demikian juga orang. Dihambat jabatannya karena agama. Maaf Bu, maaf Pak. Orang kafir dilarang memimpin. Yang dibenci orang siapa? Bukan yang ngomongin, tapi agama ini. Dia diam saat itu. Tetapi dia simpan. Ngeri agama ini. Tuh saudara. Makanya hati-hati kita. Hati-hati. Kita pun orang Kristen jangan sampai begitu ya saudara. Makanya sebagai orang percaya mari. Matius 7 jelas berkata pasal 15. Seterusnya kita lihat ya. Dari mana kita mengetahui ajaran sesat? Itu dari buahnya sahabat. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berbuahlah saudara. Berlakulah seperti ajaran Kristus. Supaya apa? Nama Yesus dimuliakan. Ditinggikan. Itu saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, Shalom.